Oke, Sobat Babagi Ilmu. Berjumpa lagi kita di channel Babagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas materi IPA terkait dengan zat dan perubahan wujud. Pokok pembahasannya, bahwasannya ada dua ya, yaitu berkaitan dengan wujud zat, itu apa aja sih? Kemudian perubahan wujud zat. Jadi apakah memungkinkan atau bisa terjadi perubahan dari zat yang satu menjadi zat yang lainnya. Oke, Sobat Babagi Ilmu. Jadi, zat itu adalah materi yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, secara umum, zat itu kita bagi menjadi 3 macam ya. Ada zat padat, nah ini contohnya batu. Kemudian zat cair, contohnya adalah air. Zat gas, contohnya adalah asap. Ya. Oke, yuk kita bahas satu-satu masing-masing dari ketiga zat tersebut. Nah, yang pertama itu adalah zat padat. Jadi zat padat ini memiliki bentuk yang tetap, ya. Kemudian volumenya juga tetap, jarak partikelnya tuh saling berdekatan, ya, sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, kalau kita ilustrasikan susunan partikelnya, nah seperti ini ya, Sobat Babagi Ilmu, jadi rapat sekali, ya, dan saling berdekatan. Nah, contohnya adalah batu. Nah, ini adalah karakteristik dari zat padat. Kemudian zat cair. Nah, zat cair bentuknya dia berubah karena menyesuaikan dengan wadahnya ya. Nah, kemudian volumenya tetap. Jadi selama dia dipindahkan tidak ditumpahkan atau tidak ditambah air, maka ketika dipindahkan ke wadah yang lain, maka volumenya tetap sama. Tapi jarak partikelnya renggang. Gaya antar partikelnya karena dia renggang tadi, maka relatif lebih rendah daripada zat padat. Nah, susunan partikelnya kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ada jarak antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya ya. Nah, contohnya adalah minyak goreng. Nah, ini contoh kecil dari zat cair. Kemudian ada zat gas. Nah, zat gas ini bentuknya dia berubah ya, karena menyesuaikan dengan wadahnya. Volumenya juga ikut berubah. Nah, bagaimana dengan jarak partikelnya? Oh, ternyata berjauhan. Akibat dia berjauhan, sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, susunan partikelnya seperti ini. Jadi sangat berjauhan sekali ya. Memungkinkan dari ujung pindah ke tempat yang lain, yang lebih jauh atau yang lebih dekat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada asap pabrik. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke perubahan wujud zat. Nah, dari zat padat, cair, dan gas, ternyata mereka ya ketiga zat tersebut bisa berubah. Nah, perubahan wujud itu terjadi karena pengaruh suhu. Dan sifat perubahannya kita kenal dengan perubahan fisika. Karena tidak menghasilkan zat baru ya, Sobat Babagi Ilmu. Baik, yang pertama itu adalah mencair. Nah, mencair atau dikenal juga dengan melebur. Nah, ini adalah perubahan zat dari zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu. Nah, ini contohnya ya, es yang awalnya bongkahan menjadi air ya di dalam sebuah gelas. Kemudian yang kedua itu adalah membeku. Nah, membeku ini peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat yang dikarenakan adanya pendinginan. Nah, ini contohnya. Lilin menjadi padat kembali. Jadi ketika dia dipanaskan dia akan meleleh. Kemudian airnya itu tadi ya, lelehan lilin itu tadi akan membeku. Nah, itu adalah proses dari membeku dari zat cair menjadi zat padat. Contoh lain ya ada es batu ya. Kemudian menguap. Nah, menguap ini adalah merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi gas akibat kenaikan suhu. Nah, ini ketika dia sudah sampai di titik didih, maka air itu akan menguap ya menjadi gas. Oke, selanjutnya itu adalah mengembun. Nah, mengembun ini adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi cair ya. Ketika ada bongkahan es kita masukkan ke dalam sebuah gelas kaca, maka di bagian luar gelas tersebut nanti akan basah. Nah, itu adalah salah satu peristiwa daripada mengembun atau udara di pagi hari ya. Nah, itu juga peristiwa mengembun. Kemudian yaitu adalah menyublim. Nah, menyublim ini merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas
karena adanya kenaikan suhu. Nah, contohnya kapur barus atau kamfer ya. Ketika kita letakkan di luar, maka dia akan menyusut ya, karena berubah menjadi gas. Ini adalah kasus daripada menyublim. Kemudian yang terakhir itu adalah mengkristal. Nah, jadi mengkristal ini peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat karena adanya melepaskan kalor. Nah, itu contohnya seperti pembentukan salju. Nah, ini adalah peristiwa daripada mengkristal. Oke, sobat berbagi ilmu. Nah, kalau kita buat skema perubahan wujud zat seperti ini ya. Jadi ada padat, cair, gas. Nah, padat ke cair mencair, cair ke gas itu menguap, gas ke padat itu adalah mengkristal. Sebaliknya, padat ke gas menyublim, gas ke cair mengembun, cair ke padat itu adalah membeku. Nah, dari beberapa peristiwa perubahan ini dapat kita kelompokkan menjadi dua ya. Berdasarkan ada yang menerima kalor dan melepas kalor. Kalau menerima kalor berarti ada peristiwa menguap, mencair, menyublim. Kalau dia melepaskan kalor, ada mengembun, membeku, dan mengkristal. Nah, ini adalah materi tentang wujud zat dan perubahan wujud zat itu sendiri. Yuk kita beri satu contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini. Zat yang berwujudkan gas memiliki sifat dapat dimanfaatkan daripada zat padat dan cair. Hal demikian dapat terjadi karena zat gas. Ayo sobat berbagi ilmu, kira-kira apa jawabannya? Ya, baik, benar sekali. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Karena antar partikelnya saling berjauhan. Ya, sehingga gas itu mudah dimanfaatkan. Oke, kali ini saya berikan satu tantangan untuk sobat berbagi ilmu. Kira-kira apa ya jawabannya? Silakan sobat berbagi ilmu bisa jawab di kolom komentar. Baik, sampai jumpa lagi ya kita di materi yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menambah kemampuan kita dalam memahami tentang zat dan perubahan wujud zat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari berbagi ilmu.